warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Rizky Prastiani, guru BK SMP Negeri 39 Semarang. Bapak Ibu, kali ini saya akan menyampaikan jurus keempat, yaitu konsistensi. Selamat menikmati video yang saya buat. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, luar biasa. BK Siswa. Terima kasih. Sebelum memulai pembelajaran BK di pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Hari ini ada yang tidak masuk sekolah. Ayo, mana masuk? Saya masuk, Kairina masuk, Yusuf masuk, Asa masuk, Adit masuk. Yang nggak masuk adalah Pak Jarko. Oke. Nah, di pagi hari ini Devi mau pembelajaran BK, materinya tentang konsistensi. Apa Cak? Konsistensi. Apa sih itu konsistensi? Konsistensi itu gimana? Apa? Konsistensi itu tetap atau stabil. Istiqomah, betul banget. Bukan apa ibunya ya? Oke, tetap stabil atau istiqomah. Oke, sebelum masuk di materi Bu Devi tentang konsistensi, kita mau permainan dulu, boleh? Boleh. Permainannya adalah silakan kalian berdua berpasangan antara laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki sama laki-laki, perempuan dengan perempuan. Oke, jumlahnya pas ya. Ini tidak ada yang ganjil perempuan dan laki-laki. Oke, silakan kalian berdiri semuanya. Berdiri. Terus kalian tahu sweet? Tahu. Sweet satu kali dengan teman sebelah kalian. Ya, siapa yang menang, siapa yang kalah nanti angkat tangan. Yuk, silakan dilakukan dulu. Dengarkan instruksi. Gimana Mas? Bisa mainin menang ini toh yo. Dengarkan instruksi Bu Devi. Masing-masing pasangan yang menang tangannya menggenggam. Tangannya menggenggam. Yang kalah tugasnya adalah tanpa adanya sentuhan, tanpa adanya perlawanan untuk yang genggam, silakan bagaimana caranya genggaman temanmu ini bisa terbuka. Oke, waktunya hanya 15 detik, dimulai dari sekarang.
Asik sebentar. Oke, silakan genggamannya dilepas. Sekarang yang kalah gantian tangannya menggenggam. Yang kalah gantian tangannya menggenggam. Terus yang tadi jadi yang menggenggam, yang menang tadi lakukan hal yang sama, tetapi boleh dengan sentuhan. Sebentar. Satu, dua, tiga, lakukan. Oke, gimana rasanya tadi? Seru nggak? Oke, Devi bertanya pada yang tadi yang menang ya, yang mencoba membuka. Apakah mudah? Main ya, coba. Jangan bu, jangan. Ada yang mudah tanpa adanya paksaan bisa membuka tangannya? Tidak. Semua pasti ada paksaan ya. Terus diapain aja biar tangan teman kalian itu membuka? Dipaksa. Semakin dipaksa semakin sakit nggak? Sakit. Mau terus ada yang apa namanya? Kayana sama Ninis tadi menggunakan apa tadi? Tadi Ninis sama Kayana Devi lihat ada trik jitu untuk membuka genggamannya. Tadi siapa yang memberi trik uang tadi? Oh Ninis. Kenapa Nis dikasih uang untuk bisa membuka genggaman Kayana? Karena kalau nanti dikasih uang, aku yakin bisa buka, Bu. Oh, yakin bisa buka. Kayana pasti menerima uang itu dan membuka genggamannya. Terus tadi dilakukan berhasil ya? Oke, berhasil. Terus Kayana tadi kan sama Ninis waktu yang pertama ya tidak boleh menggunakan sentuhan. Bagaimana Kayana? Dilakukan oleh yang dilakukan kamu ke Ninis? Awalnya saya ngeliatin Ninis, terus tapi Ninis tetap menggenggam tangannya. Terus akhirnya karena nggak bisa dikritikin, saya paksa. Oh, dipaksa. Iya. Oke, tepuk tangan. Terus ada lagi yang tidak menggunakan cara Adit gimana Adit? Susah. Sampai terakhir hitungan Bu Devi buka nggak tadi? Enggak, kenapa tadi? Susah. Genggamnya sangat kuat. Oke. Ada lagi? Tidak ya, sama aja ya semuanya ya. Oke. Terus tadi yang kedua, ya membuka genggaman boleh dengan sentuhan. Bagaimana tadi reaksinya? Keras, ambiar. Keras, ambiar. Sakit, panas, tangannya apa lagi? Keringetan, pegel, merah sampai merah-merah. Terus tapi tadi ada bekasnya. Terus apa lagi? Ya. Tadi kan awalnya yang Freya dengan Aisyah juga pertama sih dibuka
jendeke, terus jempolnya, ya toh, terus jari sebelahnya, secara berurutan, ya kan? Tidak langsung semuanya dibuka dulu. Kalau Firza sama Aura gimana? Sama. Oh, dua-dua, jadinya dibukanya dua, terus dua lagi, terus terakhir satu. Oke. Perjuangan yang sangat luar biasa ya. Nah, sekarang Bu Devi tanya. Tadi saat kalian membuka itu membutuhkan apa? Selain tenaga membutuhkan konsentrasi, terus membutuhkan apa lagi? Raya tadi sudah menyebutkan konsisten, bukanya satu-satu terus akhirnya semuanya terbuka. Nah, itulah sama dengan diri kita. Kalau misalnya dicontohkan Bu Devi nih, misal kamu ada planning, oh bulan depan Freya harus naik berat badan misalnya. Bulan pertama, alah sesuela aku nggak mau makan loh. Freya kalau melihat nasi itu muntah ya Freya. Lalu Freya punya planning gimana caranya tahun 2026 berat badannya meningkat 20 kilo. Apa yang harus dilakukan Freya? Konsisten apa? Terus apa lagi? Minum susu. Minum susu penggemuk ya. Terus apa lagi? Pola makannya yang teratur, olahraga juga, ya kan? Kalau misalnya tadi contohnya, misalnya Aisyah sama Freya, tangannya genggamannya hanya membuka satu, terus dia menyerah. Kira-kira 4 jarinya ini akan terbuka nggak Aska? Tidak. Kenapa Kak? Soalnya nggak dipaksa, Mbak. Soalnya tidak dipaksa untuk membuka. Paham sampai di sini? Tadi setelah 2 permainan tadi yang sudah dilakukan, cara yang pertama atau cara yang kedua yang sering kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Mbak, Oke, cara kedua. Kenapa Aska? soalnya tuh kadang kalau kita nggak memaksa orang tuh nggak bakalan mau. Kalau tidak memaksa nggak bakalan mau. Iya. Dengan dirayu-rayu, awak sih, ganteng ya Allah nih, dari ini kamu ganteng sekali, itu nggak bisa. Ya bisa. Tapi lebih mantap sih dengan paksaan. Iya. Kenapa? Selain tadi dengan paksaan itu pasti selalu bisa Bu. Selain itu apa lagi? Apakah teman-teman kalau tidak dengan paksaan susah? Ya susah. Susah karena belum tahu, karena belum punya pemikiran apa? Belum punya pemikiran positif. Positif, oke. Ada lagi yang memberikan? Ya, Kak. Bisa dilihat di depan bahwasanya adanya kesadaran versus paksaan. Mengapa kita tidak suka dipaksa atau diperintah? Karena tidak dari diri kita sendiri. Ada yang lain? Kenapa nggak suka dipaksa? Karena orang mempunyai hak untuk memilih ya. Belum pakai hati. Terus itu yang sampingnya, kebutuhan dasar manusia ingin dihargai atau memiliki otonomi kemerdekaan. Contohnya tangan genggaman ini tadi, ya. Tapi buka, jadi mempunyai apa? Merdeka, otonomi kemerdekaan, mempunyai kebebasan benar. Ya, kalau kita misalnya lagi makan, tiba-tiba Pak Hendra lari, melayu, nyuruh Firza, cepet tuh aku turun nih, PR-ku. Kira-kira Firza mau nggak seperti itu? Tidak mau, karena Firza mengalami apa? Paksaan. Beda lagi, misalnya nih, Adit, karo Firza, sama-sama
sudah mengerjakan tugas. Ya. Terus adiknya jadi kefindenza, nanti pas pelajaran BK kita maju duluan ya karena kita sudah buat. Hatinya Firza terus jawabnya apa? Enak nggak? Enak. Karena apa? Karena sudah sama mengerjakan. Karena tidak dipaksa. Karena dari kesadaran dirinya. Ya, semakin dipaksa kira-kira hatinya semakin sakit nggak? Iya. Kita contohnya tadi kita udah menggenggam, dipaksa untuk digini-ginikan, asalnya perih, sakit, ya kan? Iya. Sudah paham? Oke, silakan sekarang dibaca yang ada di layar kesadaran. Ya. Oke, perintah akan diabaikan, larangan jadi rekomendasi. Contohnya adalah tata tertib sekolah. Ada tata tertib setiap hari menggunakan PIN. Iya. Kadang kalau pagi-pagi ada senyum salam sapa Bapak Ibu guru, ya toh. Biasanya kalau di rumah Indra minggu malam, adalah aku memang dulu ini kalau begini terus. Sebenarnya tidak kayak gitu mainnya. Kadang ada rasa jengkel nggak? Berada. Enggak. Tapi produk sini gimana ya? Iya. Terus misalnya, kalian pernah nggak kalau di jalan ada tulisan jangan lihat kiri, hati-hati ada. Misalnya ada baju murah, ada tulisan kayak gitu, pasti diri kita, pikiran kita, penasaran nggak? Menggora. Karena adanya ya, sering ya kayak gitu ya Pak Is? Oke anak-anak, sebelum masuk ke materi selanjutnya kita lihat video dulu ya. Pernah nggak kamu punya resolusi awal tahun kayak, aku bakal olahraga tiap hari, aku bakal bangun jam 5 pagi, aku bakal belajar bahasa Inggris mulai besok. Terus apa yang terjadi? Resolusi awal tahun ini tidak dilaksanakan sampai akhir tahun. Akhirnya jadi resolusi awal tahun berikutnya. Dan yang paling sadis, kita menyesali diri sendiri. Aku kok lemah banget sih, aku nggak disiplin, aku nggak bisa konsisten. Tapi gimana kalau aku bilang, masalahnya bukan kamu nggak konsisten, tapi kamu nggak paham cara konsisten yang benar. Hai, aku Udin no Jutsu. Hari ini kita bakal bahas jurus praktis biar kamu bisa konsisten tanpa paksaan. Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan, bersama ayo kita wujudkan. Pendidikan
setelah melihat video yang sudah ditayangkan Bu Devi, kalian sudah paham ya? Tadi yang sudah dicontohkan oleh teman kalian juga. Misalnya contohnya tadi apa yang di layar? Olahraga. Ya, dia pengen menjadi apa tadi? Badannya bagus, berat badannya turun. Tetapi kalau tidak konsisten, berat badannya menjadi lebih naik lagi karena tidak adanya konsisten. Oke, setelah melihat video tadi, adakah yang membawa buku 7 kebiasaan anak Indonesia hebat? Bawa. Oke, silakan kalian membuka buku 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Silakan dibuka halaman 17 sudah. Nah, diisikan pada riwayat kebiasaan tidur cepat. Silakan dibuka dulu sudah? Sudah. Nah, itu kan ada tabelnya nih. Kalian tidur jam berapa, bangun jam berapa? Silakan diisikan. Ya, sudah? Ya, yuk silakan dikerjakan dulu. Oke, setelah kalian menuliskan riwayat tidur cepat dan bangun cepat, ya, ada satu anak yang maju dengan sukarela untuk mempresentasikan jadwal atau waktu yang sudah kalian tulis. Siapa yang mau maju? Saya, Bu. Ya, oke, sekarang silakan. Nanti temannya yang duduk silakan menanggapi secara bergantian. Begitu ya? Ya, Bu. Ayo. Riwayat kebiasaan tidur 7 hari berbelakang. 7 hari yang lalu saya pergi tidur jam 3.27. 6 hari yang lalu saya pergi tidur jam 1.31. 5 hari yang lalu saya tidur jam 1.44. 4 hari yang lalu saya tidur jam 12.23. 3 hari yang lalu saya tidur jam 11.45. 2 hari yang lalu saya tidur jam 12.37 dan sehari yang lalu saya tidur jam 12.43. Oke. Yang bawahnya apa yang menjadi penyebab kamu tidur telat? Saya habis pulang latihan main. Habis pulang latihan apa? Tidak bisa ngikutin. Dan kenapa kamu disebut latihan apa? Tinju atau karate? Tidak bisa. Ya bisa disebutin. Dan terus piye teman-temannya tahunya kan? Kan harus disebutkan ya? Biar teman-teman kalian juga bisa mengoreksi kenapa tidurnya sampai larut pagi, bukan larut malam pagi, tapi larut pagi. Kenapa sekarang? Orang tua apa kan nggak tanya? Saya udah izin. Boleh sama orang tuanya? Tapi Latihan apa coba kalau boleh tahu? latihan silat. Latihan silat. Oh, ketek-ketekan itu. Iya.
terlambat karena satu, habis latihan silat dia langsung nongkrong di kafe. Ya, terus apa lagi tadi? Main handphone hingga larut malam. Yuk, siapa yang mau nanggapi? Oke, Firza. Nah, kalau tidur sampai jam segitu ya, cara kalau handle waktu gimana? Itu yang pakai alarm karena apa minta tolong Orang tua. ya jaga ini. Jadi setiap hari orang tua harus membangunkan dirimu. Ya tiap hari juga kalau aku minta tolong sengaja. Oh gitu. Tapi pernah terlambat ya masuk sekolahnya? Tidak pernah. Ya, ada lagi yang mau menanggapi? Menurut Mahendra baik karena itu adalah hal yang positif. Oke, ada yang mau menambahin lagi? Tidak. Yuk, Aska. Ya. Apa Aska? Menurut Aska, kegiatan sekarang ini positif atau negatif? Positif tuh. Kegiatannya positif. Kenapa, Aska? Karena kan sekarang kan ada sekali. Ah, Itu tuh menurut saya tuh bisa mempersehat tubuh. sehat tubuhnya kan? Ya. Terus bugar. Terus apa lagi? Tadi positifnya. Positifnya dia bisa mengatur waktu, tidak terlambat sekolah. Apakah dia sudah konsisten? Sudah, karena dia tidak pernah terlambat. Oke, tepuk tangan. Oke, di layar sudah ditampilkan Devi ada 10 tombol ajaib. 10 tombol ajaib. Kira-kira kalian tadi pagi datang ke sekolahan, mau berangkat ke sekolahan, tombol apa saja yang pengen dipencet? Kesenangan, tujuan, tantangan, pengetahuan, keyakinan, makna, manfaat. Jadi kabeh dipenceti ya? Oke. Nah, bagaimana kebiasaan itu bisa terbentuk? Bagaimana itu? Mulai dari hal kecil. Mulai dari hal kecil, konsisten, tata sabila, apa lagi? Jaga rutinitas tidurnya, terus punya Tujuan. kebiasaan atau hobi yang tepat, ada tujuan, ya kan? Coba lihat di depan, itu ya. Kita misalnya nih punya mau kebiasaan, aku pengen kecorone setiap datang ke sekolahan, aku pengen tidak terlambat. Lihat rutenya, ada apa? Petunjuk. Alurnya dari mana saja itu? Petunjuk, daerah, tindakan atau respon, ganjaran atau reward. Ya, jadi kita punya petunjuk dulu, kita punya clue. Aku tadi pengen sekolah karena artinya tadi harus mencet tombol apa aja? Tanggung jawab, tujuan, kesadaran, manfaat. Sudah ditanamkan di dalam pikirannya, di dalam hatinya sudah ditancapkan itu. Terus apa lagi yang selanjutnya? Punya gairah atau semangat. Semangat untuk apa? Belajar. Semangat untuk datang ke sekolah. Ya toh? Nah, terus apa lagi? Adanya respon atau tindakan. Wes duwe keinginan, sudah punya pikiran, terus habis itu dilakukan. Habis dilakukan, kok berhasil? Dapat reward. Reward atau manfaat untuk diri kita. Apa manfaatnya? Oh, ternyata aku nambah setiap hari, aku entok ilmu. Sudah paham sampai di sini? Fardan paham ya, Fardan? Paham. Oke. Di dalam kepala kalian, di belakang sini, di belakang dilihat, di demet, ada yang namanya
rambut. Limbik. Limbik itu apa? Apa Cak? Otak yang mengatur emosi kita. Emosi kita. Contoh nih, kalau misalnya kita punya sesuatu gambaran, besok pagi aku harus makan orang telat. Kesana pikiran, sudah ada jadwal, terus ono prosedurnya, pengen orang makan telat, benar? Habis itu dilakukan tindakannya. Oh iya, aku pokoknya besok subuh-subuh udah mandi, sudah nganggo seragam, wes sholat, jam 6 aku harus berangkat dari rumah. Wes dilakukan, ya. Otak kita dilawan. Sing sijine ono apa namanya emosi dalam diri kita ngomong, "Alah, rasa semangat isu-isu, ya bolos wae." Terus habis itu otak kita gimana loh, nggak bisa. Aku pengen merubah diri. Ya caranya aku harus konsisten masuk terus agar ribetnya apa tadi? Bisa. Selain dapat ilmu, pintar, punya banyak teman, wawasan, dan yang terakhir adalah berprestasi dia naik kelas. Seperti contoh ini. Kadang ini contohnya adalah siswa yang mempunyai keinginan untuk setiap hari bisa lari 10 km olahraga dan awet sehat. Kira-kira nek semangatnya selalu menggebu-gebu, kira-kira konsisten nggak itunya? Konsisten. Pengennya setiap hari mayu terus? Tidak. Pasti ono rasa malasnya. Kalau misalnya seminggu yang pertama larinya cuma 2 km, minggu yang kedua 3 km, minggu yang keempat 10 km. Kan itu kan konsisten. Kita tidak cepat bosan. Bener nggak? Siapa yang pernah melakukan seperti itu? Contohnya apa? Ya, apakah? Aska apa siapa sih mau? Ais dulu. Oke, apa Is? Contohnya apa Is? Melakukan kebiasaan mulai dari sedikit menjadi banyak. Oke, melakukan pekerjaan yang sedikit menjadi banyak. Contohnya apa Is? Misal lari, kita mau target 10 km, Betul. latihan yang ini dulu. Tidak langsung 10 km gitu ya. Jadi perlahan-lahan. Oke, Aska apa lagi kan? Oke, tadi yang dikatakan Aska tadi, kesadaran menuju kebiasaan yang konsisten. Jadi setiap pekerjaan yang dilakukan secara kesusu atau cara langsung terus-menerus, biasanya kita menjadi malas. Terus down ya, semangatnya nggak konsisten. Tapi kayak pekerjaan atau sesuatu hal yang kita inginkan, ya dikerjakan secara perlahan atau dikerjakan secara sedikit demi sedikit, akhirnya menjadi oke. Gitu, oke? Oke. Nah, tugas terakhir adalah Bu Devi ingin membangun habit loop. Apa itu? Habit loop. Apa itu habit loop? Tidur cepat, bangun cepat. Oke, Bu Devi akan membagikan. Ya. Nanti jangan lupa di kertas habit loop yang Bu Devi bagikan. Ya, diisinya di sebelah sini ya, ditulis nama dan nomor absennya. Nanti akan Bu Devi lihat apakah yang dituliskan dari kalian. Nanti akan Bu Devi checklist apakah sudah konsisten atau bertahap, ya, atau malah semakin turun lagi. Bisa ya?
susunan hidup lo. Oke, Cantika, silakan maju ke depan. Sekarang saya akan membacakan habit loop hidup cepat bangun tempat milik saya. Fakta isyarat yang jelas adalah aku bangun pagi, aku harus sehat. Keinginan menarik saya adalah dengan bangun pagi, aku menjadi fresh untuk berpikir karena ingin menjadi disiplin rajin berprestasi. Tindakan yang mudah adalah bangun pagi untuk dapat belajar menjadi baik dan berolahraga ringan yang menarik minat saya. Pelajaran yang memuaskan saya adalah kalau saya sehat, bisa menjadi cerdas, badan sehat, bergerak dan berpikir lebih cepat. Oke, teman-teman. Oke, Kak. Nah, ini adalah materi terakhir ya. Adakah sebelum Bu Devi tutup ada yang mau menyimpulkan dari materi yang sudah disampaikan Bu Devi? Adakah yang mau menyimpulkan? Satu anak saja? Ya. Oke, Aska. Lucia. Oke, sebelum Bu Devi mengakhiri pembelajaran BK pada pagi hari ini, adakah yang mau memberikan satu kesimpulan dari pembelajaran yang telah kita pelajari? Ya. Oke, Aisyah, gimana Aisyah? Hari ini saya mendapatkan materi tentang konsistensi. Saya bisa merubah kebiasaan saya yang belum konsisten menjadi lebih konsisten. Saya bisa membangun habit loop atau tidur cepat, bangun cepat. Oke, tapi sudah disusun ya Aisyah? Sudah. Aisyah jadi punya keinginan untuk membangun habit loop seperti itu. Oke, tepuk tangan untuk Aisyah. Karena tadi sudah disimpulkan oleh Aisyah dan kalian juga sudah mempunyai apa namanya tadi? Habit loop. Sudah bisa membangun habit loop atau kebiasaan, ya merubah konsistensi tadi yang belum konsisten. Sekarang dengan adanya materi seperti ini kalian bisa lebih konsisten lagi. Satu kata-kata hari ini untuk kalian yang bisa merubah diri kita menjadi lebih baik itu diri kita sendiri, bukanlah orang lain. Ya. Sekian dari Bu Devi, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.